Sepak bola Indonesia mendunia. Kalimat itu yang diutarakan Pak Erick Thohir saat menyerahkan blueprint perbaikan sepak bola Indonesia ke FIFA. Pengantar ini saya ingin berbagi keresahan sekaligus harapan kepada pengelola sepak bola Indonesia. Mengelola sepak bola Indonesia itu tidak mudah, masalahnya kompleks. Dan ini isu publik. Jadi jika nggak keren, pasti dimaki-maki netizen. Iya dah. Ya, untuk membangun sepak bola yang keren, yang maju, yang berprestasi, langkah awal pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Dalam hal apa? Dalam hal pembiayaan. Dalam hal funding. Ini penting. Karena tanpa pembiayaan yang keren, yang mumpuni, maka ya omong kosong. Sekarang apa yang bisa dilakukan tanpa ada biaya, tanpa ada uang? Maka pemerintah harus hadir dalam hal funding. Terlepas dari itu juga nanti PSSI juga harus bisa mengkomersialisasi sepak bola Indonesia agar punya nilai daya tawar terhadap hak siar, terhadap sponsor dan sebagainya. Tapi memang langkah awal pemerintah harus hadir. Pemerintah juga harus hadir dalam hal fasilitas. Berupa apa? Stadion. Namanya juga sepak bola. Maka pemerintah juga harus hadir dalam hal pembangunan stadion bertaraf internasional, standar FIFA, beserta instrumen turunannya seperti VAR dan sebagainya. Kenapa? Karena ini nanti akan meningkatkan nilai geliat sepak bola Indonesia. Yang ketiga, pemerintah juga harus hadir dalam hal jaminan keamanan. TNI, Polri, ini juga harus bersedia mensupport, mendukung penuh jaminan keamanan saat pertandingan berlaga. Sehingga penonton akan nyaman masuk ke stadion, udah stadionnya keren, keamanannya keren, maka ini nanti akan bisa membawa aura positif bagi sepak bola Indonesia. Nah, setelah pemerintah hadir dalam hal itu, maka PSSI itu dimudahkan satu langkah. Tapi tantangan PSSI juga tidak mudah. Karena tugas PSSI adalah mengelola timnas Indonesia dan menjadi regulator pengelolaan sepak bola Indonesia, liga, pembinaan dan sebagainya. Nah, jalan yang dipilih hari ini menurut saya sudah relatif tepat. Kenapa? Tinggikan dulu timnas untuk mendapatkan animo, exposure, kalau bahasa dunia mayanya ya. Animo masyarakat senang sama sepak bola, maka nanti akan ada banyak pemberitaan isu positif dan sebagainya. Hari ini kita juga senang sebagai pecinta sepak bola Indonesia, timnas bisa lolos 16 besar Piala Asia. Meskipun akhirnya kalah. Target PSSI yang menginginkan Indonesia lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia juga membuat kita senang. Target PSSI lolos 8 besar Piala Asia U23 juga membuat kita happy. Tentunya tetap harus dilakukan langkah-langkah. Karena kalau ini tidak diucapkan dan tidak dikelola, maka siapa yang tahu?
biarlah publik tahu, beserta dengan segala macam sumber daya yang ada di PSSI. Taruhlah kita ambil nilai positifnya, Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan Indonesia bisa masuk 8 besar atau bahkan 4 besar Piala Asia U23. Saya yakin pemberitaan timnas Indonesia akan masuk ke level dunia. Pemberitaannya loh ya. Dunia akan melihat Indonesia. Kalau dunia melihat Indonesia, maka banyak profesional dunia akan mau berkarir di Indonesia. Kita sudah melihat bagaimana gegap gempitanya Liga Qatar, Liga Arab Saudi, dan sebagainya. Harapan kita semua suatu saat Liga Indonesia juga disemarakkan oleh bintang-bintang keren ternama dunia. Langkah PSSI untuk menciptakan prestasi sepak bola Indonesia secara jangka pendek ini patut diapresiasi. Patut diapresiasi karena nanti impact-nya banyak, dampaknya banyak. Kalau nanti ini terjadi, maka kepercayaan publik ada, kepercayaan dunia ada. Indonesia akan dengan mudah melakukan naturalisasi pemain-pemain hebat yang punya darah keturunan Indonesia karena mereka tidak khawatir dengan karirnya, dengan membawa nama Indonesia. Profesional-profesional keren hari ini PSSI mencari direktur teknik. Ini nanti juga akan mendapatkan yang keren karena percaya bahwa Indonesia terus berkembang dan ada keinginan berkembang. Terkait dengan VAR misalnya dan sumber daya manusia lain yang memang pihak profesional dunia harus berkontribusi di Indonesia, maka itu nanti orang akan berbondong-bondong. Kalau prestasi timnas juga dalam jangka waktu pendek ini ada, maka PSSI akan dengan mudah mengkomersialisasi. Nah, ini untuk mendapatkan dana, uang untuk pengelolaan timnas lebih lanjut, pengelolaan liga lebih lanjut bernama sponsor. Karena sponsor masuk di saat ya ada exposure, ada animo, dan pada saatnya mereka mengeluarkan uang untuk mensponsori Liga Indonesia, mensponsori timnas, itu karena mendapatkan keuntungan. Jadi win-win solution, simbiosis mutualisme, dan sebagainya. Nah, dengan cara-cara ini maka saya kok ada keyakinan sepak bola Indonesia nanti akan bisa berkembang. Dan ketika saya mendengar Pak Erick Thohir, Ratu Tisha, kalau yang lain memang saya tidak mengenal lebih jauh atau ya gitu-gitulah. Tapi dua nama besar ini yang dikenal profesional di sepak bola, ya, terutama dalam hal manajerial, masuk ke jajaran PSSI, punya niat memperbaiki sepak bola, itu saya kok merasa senang. Ini nih, gebrakan nih, itu dalam hati saya. Dan ketika hari ini apa yang sudah dilakukan PSSI, saya pikir on the track. Semoga saja dalam waktu singkat juga prestasi timnas naik sehingga nanti akan banyak ada kemudahan baik di pengelolaan timnas, pengelolaan liga, sponsor, animo masyarakat positif dan sebagainya. Dan pecinta sepak bola happy tentunya karena indeks happiness ya, indeks kebahagiaan kita meningkat dengan melihat timnas menang. Ya. Ya, disclaimer-nya saya tidak kenal Pak Erick. Jadi ketika ada komentar saya yang
statementnya positif tentang Pak Erik, tentang Ratu Tisa. Saya pikir ini murni dari dalam diri saya, sekaligus klarifikasi ini, karena memang ya timnas sekarang bergerak. Saya merasakan itu. Ya. Bagaimana kalau nanti melenceng? Ya, kita nanti ambil suara. Speak up kita. Kita ngomong. Semua ngomong. Untuk bisa berjalan ke tracknya lagi. Dan kenapa saya percaya pada Pak Erick Thohir? Satu, ya manajerial sepak bolanya tidak diragukan lagi. Ya, manajerial itu kemampuan mengelola sepak bola. Yang kedua, akses ke pemerintah. Ya, hari ini karena memang Menteri BUMN, orang kepercayaannya Pak Jokowi, kalau saya lihat dari jauh, dan Pak Jokowi itu gila bola, cinta bola beliau. Nah, dengan adanya kecintaan sepak bola, maka Pak Jokowi juga untuk bisa mensupport itu ya sangat mudah. Dan ini yang kita rasakan sebenarnya. Kedekatan dengan pemerintah. Yang kedua, kedekatan dengan FIFA. Ya kalau dekat dengan FIFA, lobby-lobby, bidding, minta apa, minta support, seperti minta dana untuk membuat training center FIFA berkantor di Jakarta dan sebagainya, memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Ya saya pikir ini positif. Dan inilah yang membuat saya percaya, ya kalau Ratu Tisa tidak bisa diragukan lah, beliau adalah praktisi manajerial sepak bola, terutama bagaimana membuat regulasi atau sistem liga, sistem pembinaan secara berjangka, bertahap dan sebagainya. Maka kita akan terus lanjutkan dan kita kawal betul agar sepak bola Indonesia berkembang. Mimpi kita dalam waktu dekat Indonesia bisa berbicara banyak di level Asia. Terima kasih. Nanti kita akan update video-video selanjutnya, isu-isu selanjutnya, analisis-analisis selanjutnya di video berikutnya. Bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.